Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peziarah yang semoga masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perjalanan kita cukup jauh, nggih. Ini tadi berziarah mungkin ke 3 aulia atau berapa aulia, masih ada sisa-sisa tenaga, nggih. Kalau ada waktu untuk tidur, monggo panjenengan tidur. Sebentar lagi kita sudah akan sampai ke makam Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, Syekhona Khalil Bangkalan ini, para pemirsa, para jamaah yang saya muliakan, adalah guru dari Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong, di mana saya dulu pernah menimba ilmu di pondok pesantren ini, meskipun tidak mondok secara langsung karena saya itu santri kalong, ngoten loh, santri kalong. Saya pernah memaknai beberapa kitab yang dibaca oleh cucu daripada beliau, Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan, yakni Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah. Di bulan Ramadan saya nderek ngapsai. Nah, otomatis kan ilmunya saya ini nyambung kepada beliau dan berujung pangkalnya kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, Syekhona Khalil Bangkalan ini lahir di Bangkalan pada tahun 1820 Masehi. Beliau ini juga termasuk salah satu founder daripada Nahdlatul Ulama. Tahun 1820 beliau lahir dan wafat tahun 1925. Beliau ini adalah salah seorang ulama yang istimewa dari kota Bangkalan, Madura. Pertama, beliau ini belajar ngaji kepada ayahnya. Jadi rata-rata kiai-kiai dulu itu belajarnya sebelum belajar kepada orang lain, beliau ini terlebih dahulu belajar kepada ayahandanya. Seperti saya belajar mengaji Al-Quran kepada ayahanda saya sendiri, yakni Bapak Kiai Ghazali namanya. Saya tidak tahu kenapa kemudian beliau memiliki nama Ghazali, apakah karena kakek saya ini suka sama Imam Ghazali atau bagaimana, saya tidak tahu. Nah, Mbah Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan ini belajar kepada ayahandanya yang bernama Kiai Haji Abdul Latif. Kitab yang dipelajari beliau yang pertama kali dari ayahanda beliau adalah kitab Awamil Al-Jurjani. Maka saya sering menekankan kepada para santri untuk menghafal kitab Awamil Al-Jurjani. Karena kitab Awamil Al-Jurjani ini adalah metode awal atau cagak pondasi pertama yang harus dimiliki oleh para santri di dalam mempelajari bagaimana cara kita membaca kitab kuning. Dan menurut penuturan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, bahwa Syekhona Khalil Bangkalan inilah yang menemukan metode memaknai kitab dengan bahasa Jawa. Mubtada utawi khobar iku, naat kang, badal rupane, dan seterusnya, itu adalah karya daripada beliau Syekhona Khalil Bangkalan. Ketika saya mendengarkan penjelasan dari Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot ini, saya kadang merasa bahwa kurang percaya karena beliau itu orang Madura, tetapi kemudian membuat rumusan membaca kitab dengan menggunakan bahasa Jawa ini, sehingga saya kira guru-guru beliau ini diantaranya adalah orang-orang Jawa. Guru-guru beliau diantaranya adalah orang-orang Jawa, dan betul saja beliau dulu pernah mondok selama kurang lebih 3 tahun di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Jadi Pondok Pesantren Langitan Tuban itu merupakan salah satu pondok tua yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Langitan Tuban. Jadi Langitan itu lebih tua daripada Lerboyo, bahkan lebih tua daripada Pondok Pesantren
Syekhona Khalil Bangkalan itu sendiri. Kemudian di Pondok Pesantren Cangaan Bangil Pasuruan, pernah beliau mondok di Pondok Pesantren Cangaan di Bangil Pasuruan. Bahkan karomah beliau di situ muncul. Jadi saya mendengar ada satu kisah yang luar biasa. Satu saat Romo Yai dari pondok pesantren yang beliau mondok di daerah Pasuruan itu pengen iwak, pengen ikan laut. Padahal pondok pesantren Bangil, pondok pesantren yang beliau tempati ini jauh dari laut. Tetapi ketika dalam itu kepengen ikan laut, beliau membuka jendela kamar beliau, lalu beliau seperti isyarah ngambil ikan, dan yang terjadi adalah beliau mengambil ikan air laut yang masih segar. Sehingga kemudian karomah beliau ini menjadikan beliau tidak lagi boleh mondok di tempat itu oleh pengasuhnya, lalu disuruh pulang. Ini adalah merupakan salah satu karomah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau adalah ulama yang luar biasa. Beliau belajar banyak dengan kiai-kiai Jawa, yang kemudian setelah beliau alim di Jawa ini, beliau menimba ilmu di Mekah. Nah, dan setelah dari Mekah beliau pulang kembali, beliau tidak kemudian langsung mendirikan pesantren, tidak seperti masyarakat pada umumnya. Beliau bekerja dan seterusnya. Dan perlu diketahui bahwa santri daripada Syekhona Khalil Bangkalan ini, menurut beberapa cerita yang saya terima dulunya, termasuk sezaman dengan Mbah Ki Haji Abdul Karim Lirboyo, dengan Mbah Ki Haji Hasan Sepogenggong, itu santrinya tidak kurang dari 30 orang. Tidak kurang dari 30 orang, tapi semua santri-santrinya jadi orang-orang yang istimewa. Ini, sehingga semoga saja ziarah kita ke makam beliau ini menularkan keberkahan-keberkahan itu, sehingga kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat dunia akhirat. Para jamaah semuanya yang saya hormati, sebelum menuju ke makbaroh, saya ingatkan untuk barang-barang bawaan dijaga. Dan nanti kita sebelum masuk ke area makam, saya harap panjenengan bersuci terlebih dahulu, kemudian kita masuk dalam keadaan hati yang tenang, yang tumak ninah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat-hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dengan biografi dari ulama yang berbeda jika sudah waktunya sudah dekat dengan makom-makom yang akan kita tuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.